Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah fakta kita. Mari kita bedah kisah luar biasa dari sebuah penemuan yang, wow, benar-benar sempat bikin geger dunia sains global. Hari ini, kita bakal berperan layaknya detektif prasejarah. Kita akan nelusurin jejak-jejak masa lalu yang tersembunyi selama puluhan ribu tahun. Buat ngungkap misteri revolusi dari makhluk yang sangat unik, Homo floresiensis. Siap-siap aja, karena ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa. Ini tuh teka-teki evolusi besar yang mengubah total cara kita ngelihat pohon silsilah keluarga manusia. Oke, mari kita selami ini. Kalau kalian pernah baca novel fiksi fantasi kayak The Lord of the Rings, atau nonton filmnya, pasti udah nggak asing kan sama yang namanya Hobbit. Makhluk-makhluk kecil pemberani yang hidup di dunia imajinasi. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Gimana kalau makhluk mirip Hobbit ini sebenarnya nggak murni fiksi? Gimana kalau mereka benar-benar pernah jalan-jalan di bumi, berburu, bahkan punya peradaban mungil mereka sendiri? Buat ngejawab pertanyaan gila ini, kita harus ngelihat langsung pada bukti-bukti nyata yang berhasil diungkap sama sains modern. Bagian pertama, penemuan mengejutkan di liang gua. Babak pertama dari kisah detektif kita ini dimulai di sebuah gua yang misterius. Coba perhatiin waktu dan tempatnya ya, tahun 2003. Lokasinya bukan di padang sabana Afrika tempat fosil manusia purba biasanya ditemuin, dan bukan juga di dataran Eropa. Penemuan luar biasa ini terjadi tepat di sini, di Indonesia. Tepatnya di Gua Liang Bua, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Gua ini ibarat mesin waktu ekologis yang nyimpen rahasia prasejarah kita rapat-rapat dari dunia luar selama ribuan tahun. Dan penemuan di Liang Bua ini bukan kebetulan semata loh. Ini adalah hasil kerja keras dari tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia yang dipimpin oleh dua arkeolog brilian, Michael J. Morwood dan Raden Sujono. Waktu ekskavasi, mereka nemuin sesuatu yang dikasih kode LB1. Yang bikin kaget, LB1 ini bukan cuma serpihan tulang acak. Ini adalah kerangka fosil perempuan dewasa yang kondisinya relatif sangat lengkap. Sebuah temuan langka yang seketika bikin seluruh tim peneliti terperangah. Jadi poin krusialnya adalah, kenapa media massa dan ilmuwan sedunia langsung ngasih julukan dari pop kultur ini ke mereka? Julukan Hobbit ini nempel lekat pada Homo floresiensis semata-mata karena ukuran tubuh mereka yang benar-benar kerdil. Skala tubuh mereka jauh lebih kecil dibanding manusia modern pada umumnya. Makanya, kemiripan fisik mereka dengan karakter fiksi dari J.R.R. Tolkien itu terlalu mencolok buat diabaikan. Bagian kedua, profil fisik sang Hobbit. Mari kita bangun profil tersangkanya. Seberapa beda sih wujud fisik mereka kalau dibandingin sama kita-kita yang hidup di zaman modern? Coba kita ngomongin skala. Tinggi rata-rata mereka itu cuma berkisar antara 100 sampai 110 cm. Ya, sekitar 1 meter aja. Coba bayangin deh, itu kira-kira cuma setinggi pinggang orang dewasa pada umumnya. Ngebayangin ada manusia purba dewasa yang beraktivitas dengan ukuran sekecil ini, bener-bener ngasih kita perspektif baru soal betapa beragamnya bentuk tubuh nenek moyang kita. Udah tingginya minimalis, bobot fisik mereka juga super ringan. Perkiraannya cuma sekitar 25-30 kg buat ukuran dewasa. Fisik yang sekecil dan seringan ini pasti memunculkan rentetan pertanyaan menarik dong. Gimana cara mereka bergerak, berburu, atau bahkan sekedar ngebela diri di ganasnya alam liar prasejarah? Nah, ini nih bagian yang makin bikin para peneliti garuk-garuk kepala. Volume otak mereka cuma sekitar 380-420 cm3. Sebagai perbandingan, otak manusia modern itu ukurannya sekitar 1.300-1.400 cm3. Berarti, otak sang Hobbit ini bahkan lebih kecil dari otak Homo erectus. Ukuran otak yang nyusut drastis ini langsung ngatur panggung buat misteri besar berikutnya soal seberapa cerdas sebenarnya mereka ini. Kalau kita perhatiin lebih jauh anatomi mereka, ada perpaduan yang sangat unik. Di satu sisi, dahinya sempit dan rendah, ditambah rahang menonjol tanpa dagu, ciri khas yang purba banget. Tapi di sisi lain, anatomi panggul dan kakinya ngebuktiin kalau mereka berjalan tegak, benar-benar bipedal kayak kita. Dan yang paling penting buat digarisbawahi, struktur kaosan gigi dan formasi tulangnya memastikan 100% kalau kerangka LB1 itu adalah orang dewasa. Ini langsung matain teori awal yang bilang kalau itu cuma fosil anak kecil yang lagi sakit. Bukan, mereka fix spesies bertubuh mungil. Masuk ke bagian ketiga, bertahan hidup di Flores. Nah, yang benar-benar menarik dari fakta ini adalah gimana makhluk sekecil ini dengan otak yang cuma segede buah jeruk bisa bertahan hidup di pulau terisolasi yang penuh ancaman. Selama puluhan tahun, dunia sains selalu percaya kalau evolusi kecerdasan itu berbanding lurus sama ukuran otak. Makin besar otaknya, makin pinter alat yang dibikin. Tapi ras manusia mungil ini benar-benar matahin asumsi lama itu. Ukuran ternyata bukan segalanya dalam hal kognisi.
Walaupun otaknya terbilang minim, mereka nunjukin tingkat kecerdasan bertahan hidup yang nggak bisa diremehin. Mereka pakai alat batu sederhana dan hidup berkelompok dengan struktur sosial untuk bertahan di pulau yang terisolasi. Tapi, hal yang paling bikin merinding itu rantai makanannya. Bayangin, manusia bertinggi 1 meter ini harus kerja bareng buat berburu hewan endemik Flores yang isinya tuh tikus raksasa seukuran anjing dan bahkan berhadapan langsung sama predator sebuah Komodo purba. Gila kan? Kebayang nggak sih, keberanian dan taktik yang dibutuhin buat naklukin monster-monster itu cuma modal batu tajam. Yang bikin keberadaan mereka makin mencengangkan itu lini masanya, mereka nggak hidup jutaan tahun lalu bareng dinosaurus ya. Rentang eksistensi mereka di Flores itu diperkirakan mulai dari 100.000 tahun yang lalu dan berakhir misterius sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kalau kalian sadar, lini masa ini tuh hitungannya belum terlalu lama di skala evolusi. Bahkan, periode hidup mereka ini sempat tumpang tindih sama masa di mana manusia modern alias Homo sapiens mulai menyebar melintasi daratan Asia Tenggara. Bagian keempat, teka-teki asal-usul evolusi. Penemuan seheboh ini jelas aja memicu perdebatan panas di kalangan ilmuwan. Buku-buku teks antropologi mendadak harus direvisi. Dan ini ngelustrasiin dengan sangat brilian persimpangan dua teori besar di dunia paleoantropologi. Di satu sisi, ada teori dwarfisme pulau. Logikanya begini, mereka ini aslinya keturunan manusia purba berukuran normal kayak Homo erectus yang terdampar di Flores. Karena kejebak di pulau dengan makanan yang terbatas, tubuh mereka pelan-pelan nyusut dari generasi ke generasi sebagai adaptasi. Di sisi seberang, ada teori yang berpendapat kalau Homo floresiensis dari sananya emang merupakan spesies yang benar-benar beda, yang berevolusi dengan jalurnya sendiri secara unik di pulau tersebut. Setelah perdebatan panjang dan riset mendalam pada tengkorak serta tulang pergelangan tangan, sains akhirnya mulai mencapai titik temu. Konsensus ilmiah saat ini memberikan ketegasan, sebagian besar ilmuwan sepakat kalau Homo floresiensis adalah spesies manusia purba yang sepenuhnya mandiri dan berbeda. Mereka ini bukan manusia modern yang kena penyakit mikrosefali atau kelainan tulang, melainkan sebuah percabangan yang super unik dalam pohon evolusi kita yang rumit ini. Bagian kelima, mengubah sejarah manusia purba. Jadi kenapa satu fosil perempuan berukuran mungil dari NTT ini bisa sampai bikin pergeseran paradigma segitu gedenya di seluruh dunia? Maknanya tuh monumental banget. Pertama, ini ngacurin gagasan kalau evolusi manusia itu cuma jalan lurus menuju bentuk yang lebih tinggi dan besar. Nyatanya, keragaman spesies kita jauh lebih berwarna. Kedua, ini ngebuktiin kalau di masa lalu yang belum lama-lama amat, bumi kita ini diisi sama beberapa jenis manusia purba yang hidup berbarengan. Ketiga, seperti yang kita bahas tadi, ini jadi bukti tak terbantahkan kalau otak kecil nggak selalu berarti kemampuan kognitifnya rendah. Dan yang paling bikin kita bangga, temuan ini makin memantapkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat paling krusial di dunia buat penelitian evolusi manusia. Pada akhirnya, kisah sang hobbit dari Flores ini ngingetin kita kalau sejarah umat manusia itu jauh lebih kompleks, lebih aneh dan pastinya lebih menakjubkan dari yang pernah kita bayangin. Coba deh pikirin, kalau sebuah pulau di wilayah tropis kita aja bisa nyimpen rapat-rapat spesies manusia mini yang sepenuhnya baru dari pengetahuan modern sampai tahun 2003, teka-teki evolusi segila apalagi yang mungkin lagi tertidur lelap, nunggu buat ditemuin di kedalaman ribuan gua lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya serahin pertanyaan ini buat kalian renungin. Terima kasih udah ikut ngebedah misteri yang luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di penelusuran seru berikutnya.